Apakah ini berarti tim cewek Indonesia pertama yang masuk Vitality? Tim cewek pertama yang masuk tim internasional. Oh, bahkan tim internasional ini baru pertama kali? Iya, tim internasional, tim luar negeri, iya mengakuisisi tim cewek ya yang pertama. Weh, gila keren banget ini di usia Prestasi. 20 tahun. Sobat Media Indonesia, kembali lagi di Durasi Dua Rasa Dua Sisi, dan bintang tamu kita lagi sibuk ke sesuatu nih. Budi mungkin bisa ini ngenalin, dan ini lagi sibuk apa sih narsum kita nih? Ini lagi main Mobile Legend, Bang Bang, dan di sini Siapa yang nih bintang tamu kita nih? lagi main ini atlet kelas dunia karena Wih. baru aja jadi juara dunia, namanya Fiorel Valencia Chan. Tepuk tangan dong. Yeah. Thank you. Nah, ini tadi Budi kan bilang nih juara dunia. Nah, itu kompetisi apa, Bud? Sekalian nanti mungkin Vival bisa cerita ya, itu kompetisi apa sih? Jadi Vival ini adalah atlet timnas MLBB, Mobile Legend Bang Bang Indonesia, Legend Bang Bang. yang kemarin ikut kejuaraan dunia tahun 2024 bulan November ya. Terus lanjut baru juga, banget nih. lanjut juga bahkan ke ASEAN Esports Game tahun 2024 bulan kemarin juga. Sama. Semuanya di satu bulan. Dan itu dua-duanya juara bintang. Wih. Dan kayaknya Vival sendiri ada prestasi personalnya kan di kompetisi itu kan ya? Sebagai most valuable player kalau nggak salah ya, Vival ya? Ya. Nah, itu tadi bisa diceritain nggak tentang kompetisinya itu dalam sebulan 2 kompetisi berarti ya, Bud ya? Tingkat dunia, dua-duanya menang terus, dan Vival sendiri jadi most valuable player. Itu kompetisinya tuh seketat apa sih, negara apa aja yang ikut, dan segimana ketat pertandingannya? Yang pertama itu ikut kejuaraan dunia dulu ya, Iya. di Riyadh ya. Iya. Namanya ISF World Championship, dan mungkin untuk ISF ini mencakup lebih banyak negara lah daripada yang kedua. Saya kan world kan. Jadi berapa negara tuh pesertanya? Kayaknya berapa ya ISF? Pokoknya banyak, kayaknya 20 ke atas sih. Oh, banyak juga Banyak ya. banget ya. Dan seperti ya kalau buat yang udah tahu, yang kita sampai sekarang tuh yang pastinya negara paling susah tuh Filipina. Filipina. Iya. Itu persaing terberat tuh ya. Iya, pesaing terberat. Dan itu bisa dikalahin di IESF itu ya. Iya. Terus yang kedua, yang kompetisi kedua, Untuk yang kedua itu kan namanya Asian Esports Games. Jadi ya Tingkat beda Asia aja. ya tingkat Asia aja, beda sama yang ISF World Championship ini, dan pasti pesertanya negaranya lebih dikit. Tapi juga ada Filipina juga, dan sama lawan paling berat kita Filipina. Oh iya, terus untuk yang ISF sebenarnya lawan terkuat itu tetap Filipina, tapi Filipina di final kita lawannya beda lagi, Kamboja. Mereka setelah paling kuat lah setelah Filipina, gara-gara Filipinanya tidak sempat lolos. oh di babak grup gitu dia nggak lolos. Iya, dia di pas kualifikasi untuk ISF mereka sempat nggak lolos. Jadi kita melawan Kamboja di final. Yang juara 3-nya Mesir, tapi Mesir kita sempat lawan juga, lumayan kuat juga sih Mesir. Tapi tetap kita bisa menjadi pemenangnya. Dan itu kan katanya dari awal tuh Indonesia nggak terkalahkan ya? Iya. Di dua-dua kompetisi itu. Tapi di ISF sempet kita kecolongan sekali sih sama Mesir. Oh, gimana tuh ceritanya tuh? Colongan sekali. Gara-gara ya. apa tuh? Faktornya. Mungkin di babak grup kita juga lawan Mesir kan. Oh, jadi udah Iya. ketahuan strateginya. Mungkin pasti mungkin menurut secara umum kayak mungkin tim tuh beda ya, kayak mode group stage sama mode playoff itu beda kan strateginya atau apa. Ya pas di grup kita sempat lawan mereka dan lumayan
easy game lah, 10 menit Iya, gitu. 10 menit udah Iya, kan. Cepet banget. terus pas playoff ya pasti kita semua mau di playoff. Game pertama kita menang, game pertama atau game kedua kita menang. Pokoknya kita menang, terus mereka menang, terus kita yang menang. Pas game menangnya tapi kita membantai, mulai kayak wah ini mereka udah improve nih dari terakhir kita lawan di grup. Jadi kita semua reset lagi pas game kalah, terus sudah fokus membantai mereka di game ketiga. Ada role masing-masing. Di game mobile lain mungkin berbeda dengan Mobile Legends, tapi di Mobile Legends ada 5 role, namanya jungle, roamer, mid lane, gold lane, dan XP lane. Dan itu 5 playernya beda-beda. Vival yang pegang? Aku yang pegang jungler. Setiap pertandingan beda-beda ya? Enggak, sama semua. Oh selalu? Jungler terus ya? Iya, soalnya ya berlima, ini kita udah setim, setim sudah lama, kita masing-masing ada role masing-masingnya. Ya, selama ini sama semua. Dan apa kuncinya bisa jadi MVP itu? Jungler itu mungkin mainnya yang kayak gimana sehingga bisa jadi MVP itu? Jungler tuh biasanya mereka kan megang retribution tuh buat membantu mereka farming. Jungle tuh menurut namanya jungle tuh kayak mereka main di hutan. Jadi mereka tuh fokusnya sampai menit tertentu mereka farming, dapetin duit, naikin level. Dan ya rata-rata hero-nya yang dipakai jungle itu hero berdamage dan hero assassin yang tugasnya membunuh orang gitu. Dan ya mungkin salah satu role di Mobile Legends yang berpotensi most valuable player-nya besar. Di jungler itu ya? Yeah. Mungkin kalau buat sesama pemain Mobile Legends yang juga role-nya suka jadi jungler nih, ada kiat nggak dari Vivel? Pilih hero yang tepat, jangan Tigreal atau apa? Ya, yang udah pasti sih pemilihan hero-nya sih yang sesuai dengan meta sekarang ya. Jangan hero apa aja bisa dijadiin jungle kayak Atlas lah, Franco lah, Kufra nggak bisa itu dijadiin jungle. Jadi pemilihan hero, terus perencanaan farming itu juga harus direncanain dengan baik-baik. Terus ya komunikasi sama tim. Kalau udah selesai farmingnya mau langsung perang gitu sih. Berarti hero-nya yang paling rekomen apa tuh? Lebih ke arah assassin. Lebih ke arah assassin ya itu kiatnya. Vival mainnya apa favoritnya? Kalau aku favoritnya Link. Kenapa Link? Soalnya hero-nya keren, terus seru, bisa lompat-lompat tembok, terus terus sampai sekarang sih mainin hero itu terus sih. Pasti ada assassin lainnya ya yang aku pakai seperti Hayabusa, Lance, Lancelot, Fanny. Vival sendiri dari tahun berapa gabung sama timnas ini? Kalau untuk timnas baru pertama mewakili Indonesia di 2023 untuk SEA Games di Kamboja. Untuk SEA Games di Kamboja. Ya. Itu juga menang tuh. Itu juga menang ya. Juara. Dan tadi kalau dari negara-negaranya kan memang kayaknya justru Asia Tenggara ya pemain-pemain terkuat. Nah terus menurut Vivel kenapa tuh sekarang di 2024 ini kita bisa gain momentum, kita bisa cetak sejarah tuh jadi juara dunia? Apa memang timnya makin solid atau memang lebih ke tim kita sendiri atau memang peta lawannya juga sih? Kita kan main di scene ladies kan ya, dan scene ladies tuh baru selesai COVID lah, baru pas COVID mulai lah baru berdiri gitu. Oh baru dibentuk tuh pas itu? Iya, baru di push banget sama event organizer di Indonesia yang membuat turnamennya. Dan female players ya, ladies sebenarnya kan ya. Jadi dari 2023 tuh udah 5 orang itu tuh? Bahkan dari sebelumnya juga. Oh jadi emang udah. Iya kan 2023 ini kan mewakili Indonesia dan kita berlima terpilih. Sebenarnya sebelumnya juga dari 2021 bahkan udah sempet ngetim berlima. Belum masuk timnas? Belum, soalnya turnamennya belum ada. Turnamen pertama banget kita wakilin timnas itu 2023 untuk SEA Games itu. Sebelum-sebelumnya
yang pasti kita semua di bawah satu tim lah, satu organization. Bukan mewakili timnas. Iya, belum mewakili timnas, tapi itu tim Indonesia juga sebelum-sebelumnya. Dan dari 2021 ini kita berlima setim udah lumayan mendominasi buat yang pada ikutin scene Mobile Legends Ladies. Kita tuh lumayan dominating lah di female scene pas nama timnya Bigetron Era. Dan ya sampai sekarang kita tetap berlima terus, tapi ya udah ya makanya udah solid banget lah ya. Udah mau 4 tahun lah kita. Nah, Vivel kan ini umurnya masih muda banget loh, Bud. 20 tahun kan ya? Iya, gimana tuh caranya Vivel supaya bisa atau memulainya ya? Itu mainnya sejak kapan itu berarti, Vivel? Mulai bermain Mobile Legends dari 2016. Itu sama teman-teman BTR itu? Enggak, baru masuk pro scene-nya 2021. Oh, berarti amatir lalu masuk profesional tahun 2021 di BTR. Iya, sebelum BTR ada lagi tapi tim kecil komunitas gitu. Dikenalin sama siapa sih? Sebenarnya cari sendiri. Awalnya emang suka main game? Iya, awalnya main game. Didukung orang tua. Itu berarti 2016 kan waktu kamu masih SMP. Nah, itu berarti gimana tuh mulai awalnya memang udah kepikiran langsung ini nanti gue mau jadi atlet atau ini gue mau jadi profesi atau gimana ceritanya sampai akhirnya bisa jadi atlet, memulai dan jadi atlet gitu? Oke, lumayan panjang ya, tapi yang intinya tuh aku didukung orang tua bermain game. Soalnya orang tua aku juga gamers. Oh ya? Main apa? Dari papi mungkin main game online multiplayer yang FPS. Bukan, yang bareng-bareng teman nge-raid guild lain gitu. Apa ya itu Iya, MMORPG namanya Silk Road Online. Itu kayak game Dota gitu bukan? Bukan, game Dota itu MOBA. Ada game MMORPG. Kalau dari my mom gitu dia ya main game masak-masak. Berarti pokoknya udah keluarga gamers lah ya. Jadi waktu Vivel mulai main game ya pantas nggak dilarang lah ya. Iya, malah kan pasti dari kecil kan kita pasti ya suka ganggu orang tua lah gitu kan, mau perhatian atau apa. Terus dari situ kayak aku dikasih HP kayak udah ini main aja gitu itu. Ya, terus sering berjalanan waktu since orang tuaku juga gamer, mereka lihat kenapa nggak kembangin aja. Terus ya dari sisi my dad gitu, dia carilah game yang potensi suka banget gitu. Belum potensi game ya terkenal dan potensi dari sisi cuannya gitulah. Tapi orang tua udah tahu ya bahwa game itu bisa cuan ya. Iya, dia adalah ikutin e-sport scene-nya. Dia suka cari-cari kayak kan keren kan kalau lagi tanding tuh panggung gede kan, gini-gini ada banyak penonton ya. Terus my dad ketemu Dota 2 pas itu dan ya suruh daripada main HP, main game kan masih anak kecil kan, jadi masih cari gamenya kayak masa-masa gitu-gitu kan. Terus lama-lama mata rusak, jadi mereka pikirnya kayak ya mending udah ini coba aja main Dota 2 gitu. Itu game pertama yang aku dikenalin oleh orang tua. Terus disediain gadgetnya apa aja? Kalau Dota 2 kan game PC ya, jadi komputer iya, demi aku bisa main game itu ya dirakitin tuh PC yang biasa aja lah ya. Jadi yang kayak di film-film gamers tuh yang layarnya udah gede-gede disediain kayak gitu? Enggak segede tapi banget gitu. Udah RGB ya? Kenapa? Udah RGB ya? Belum sih, masih kayak itu PC kantoran gitu. Pokoknya pakai PC, pakai layar standar lah ya. Terus? Abis itu daripada aku main sendirian, papiku juga ikut main. Ngelawan papinya. Iya.
Jadi main lah ini Dota. Aku main Dota tuh sampai dari 2015. Oh, dari 15. Mobile Legends kan 2016. Jadi Dota tuh dari 2015 sampai 2019, 4 tahun main Dota. Jadi kan Dota 2 tuh game susah ya, lebih susah daripada Mobile Legends dan tapi sama tipenya kayak Mobile Legends, sama-sama MOBA gitu. Jadi seiring berjalan waktu aku main Dota, tapi Dota kan di PC. Ada satu saat pas lagi liburan keluarga gitu, terus aku merasanya kayak aduh, bosen. Gimana nih main Dotanya? Lagi keluar negeri kan, jadi kayak gimana nih main Dotanya? Jadi masa bawa komputer? Iya, nggak bisa, nggak ada laptop juga pas itu. Terus kan ada HP, jadi aku carilah game MOBA di HP dan ketemulah Mobile Legends di 2016. Abis itu dari aku main Dota pun kan didukung terus tuh sama orang tua nih kayak wah. Tapi pas itu apa yang bikin orang tua aku melihat aku ada potensi ya dulu aku main Dotanya jago. Dota juga jago. Kenapa kamu jadinya ke Mobile Legends dong? Soalnya Dota 2 tuh pas itu tuh tidak besar di Indo. Di Indonesia Dota 2 tuh tidak terkenal gitu. Dan di Dota 2 udah tidak terlalu terkenal di Indonesia, tambah cuma ada tim-tim laki-laki itu dan nggak ada tim cewek. Sampai sekarang pun dikit, tapi nggak ada di Indonesia. Nah terus ketika itu kamu terjun ke Mobile Legends itu lebih ngedukung tuh buat cowok main sama cewek gitu, atau lebih gimana suasananya? Kalau untuk Mobile Legends yang pertama aku ketemu gamenya, terus ya lebih mudah dimainin di HP, bisa dimainin di mana aja, kapan aja kan. Terus ya Mobile Legends kan di mobile kan di HP kan ya. Terus ya teman-temanku juga ada main tuh Mobile Legends, teman sekolah lah. Jadi sama mereka ya main bareng terus. Itu berarti nekunin terus sampai SMA ya berarti. Nah terus akhirnya nih mantep nih, gue kayaknya mau jadiin ini profesi atau mau terjun ke atlet tuh apa yang bikin momentumnya waktu itu? Ya dari Dota kan orang tua aku mempush untuk jagoin kan. Mereka bahkan sampai kasih lihat panggungnya Dota kayak nih. Kakaknya ini keren banget nih, gila. Ntar satu saat kamu di sini nih, iya, kayak gitu. Terus jadi beneran diracunin banget. Iya, jadi dari situ kayak wah ini main game nih bisa sampai level dunia, jadi pro player, kayak bisa dijadiin karir gitu kan. Terus dari Mobile Legends ku main terus, jadi kayak iseng aja kan kayak join grup mabar komunitas, terus cari grup. Aku ingatnya itu pas aku pakai Line, terus bener-bener di Line cari grup komunitas gitu, grup mabar. Terus ada grup yang buat rekrutmen tim kecil komunitas. Terus ada tuh satu chat gitu kayak tim ini lagi mencari player perempuan, iya gitu, min 5 gitu lah. Terus itu dari situ, wah ini ada nih, yaudah coba kan. Terus bayar nggak? Enggak. Oh, gratis? Gratis. Terus akhirnya ya masuk tim komunitas kecil ini. Itu bukan BTR ya berarti? Bukan, itu benar-benar tim komunitas kecil lah. Dan terus ya sejak itu makin ini, atau apa pentingnya sih begitu pas masuk tim kayaknya mungkin skill lebih terasa atau apa? Kalau masuk ke tim tuh harus kebiasa main secara tim sih. Kayak sebelumnya kan kita main ranked kan, dan solo bahkan, dan kalau sama temen kan itu nggak serius kan pasti, dan beda banget lah pokoknya main tim sama main ranked dari segi pemilihan hero-nya, komunikasinya, terus strateginya. Pokoknya kalau mau jadi atlet berarti jalannya memang harus join tim ya? Iya, harus mulai. Kalau untuk mau jadi pro player juga salah satu langkahnya tuh harus masuk tim kecil dulu. Nggak mungkin kita bisa langsung direkrut tim besar kan. Kita mau buktiin
skill kita, didik kita dari mana gitu. Jadi harus masuk tim kecil dulu. Waktu itu mabar berarti? Main bareng sama teman-teman tim kecil itu face to face? Nggak, online. Online? Masih online. Nggak jauh beda seperti main solo berarti ya? Tapi kan kalau sama tim kan ada komunikasi. Kita Discord semuanya langsung. Waktu itu Vival berarti usia berapa ya waktu ikut tim? SMA masih kan ya? Iya, paling 14-15 lah. Tapi kan selain orang tuaku yang dukung aku main game juga pendidikan juga penting. Nah, iya, bagi waktunya gimana tuh waktu itu? Pas itu kan main Mobile Legends pakai HP. Dan dari orang tua aku harus pasti bilang nih ke guanya gitu, nilai harus bagus ya, kalau nggak boleh main HP gitu katanya. Jadi gimana kamu ininya? Jadi ya sempet tuh nilai sempet jeblok kan, terus dimarahin dong, dimarahin. Kenapa tuh nggak belajar apa? Ya udah belajar, mungkin gara-gara main game jadi mau ada prioritas lain kan, jadi kayak mau main game aja lah dibanding belajar. Ada belajar tapi mungkin nggak maksimal belajarnya. Jadi ya nilai jeblok, terus dimarahin, terus semuanya tuh jadi di limit, kayak misal jam segini harus tidur, HP diambil, remote TV diambil, wifi dimatiin. Oh, pokoknya sama sekali nggak bisa connect lah ya. Iya, pas itu terus ya untuk balesnya ya nilai harus bagus. Setelah itu baru nyadar, wah ini harus jalan dua-duanya. Iya, harus jalan dua-duanya. Pendidikan juga masih sekolah kan pas itu. Jadi ya wah ini sekolah nilai itu penting, jadi harus bagus biar dibolehin main HP, biar dibolehin main Mobile Legends. Kan itu udah gabung sama tim ya. Memang sehari tuh latihan harus berapa jam memang kalau kita mau serius jadi atlet? Mungkin secara umum kalau udah di tim beneran nih ya, latihannya tuh dari jam 1 ke jam 9 malam. Mungkin setelah itu juga ada sesi review evaluasi lah. Jadi sampai jam 10 bahkan 11. Jadi berapa ya? 9 jam itu 10 jam ya. Berapa pertandingan berarti? Umumnya 12 game. 12 game. Wow. Orang tua kamu kan tadi kamu cerita kan memang udah mikirin bahkan sampai ke soal cuan ya. Tadi kan kamu SMA udah membuktikan tuh udah bisa masuk tim. Nah, terus kalau secara profesi, kalau profesi kan berarti harus menghasilkan. Itu menghasilkan pertama tuh di umur berapa? Dan itu kalau kita udah level apa berarti kita baru bisa menghasilkan untuk yang pendapatan gitu? Kalau untuk akunya sih pertama penghasilan tuh dari umur 16. Soalnya rata-rata tuh pertandingan tuh ada hadiah ada minimal tuh umur 16 baru boleh ikut. Oh, oke. Ada minimal umur. Itu tim kecil yang awalnya ikut di line itu ya? Oh, itu masih sebelum umur 16. Oh. Ya, jadi dari umur 14 umur 14, 15 gitu 2 tahun itu kayak dari tim komunitas itu dapat nih kan 5 orang kan dapat, tapi ternyata ada kendala kayak manajemennya tuh nggak terlalu urusin kita lah, nggak terlalu urusin tim ladies. Ada sih tim cowoknya, jadi kita tuh nggak terlalu diurus, jadi kita memutuskan ini berlima, termasuk aku berlima, kita memutuskan untuk cari tim lain, tim komunitas lain yang manajemennya lebih bagus, yang manajemennya yang mau urus kita lah gitu. Terus lah ketemu nih satu tim komunitas lagi, tapi lumayan mengurus lah, lumayan ada tim cowoknya juga, ada tim ceweknya juga yang dan mereka mengurus dua-duanya. Terus ya dari situ pas saat COVID ada nih turnamen cewek pertama. Apa tuh namanya kalau masih ingat? Namanya Women Star League season 1 di Indonesia. Iya, di Indonesia yang dilaksanakan secara online. Nah, terus kamu ikut dan kita semuanya kan ini kan belum turnamen pertama, season pertama lah ya. Terus semuanya tuh masih lewat kualifikasi. Jadi
ya tim kita udah daftarin, terus kita lolos tuh kualifikasi sampai apa ya? Sampai grup stage-nya. Sampai grup stage-nya tim ini. Kita berlima. Terus ya kita pasti mereka lihatnya wah ada potensi nih tim manajemennya ini. Ada potensi nih, kita lolos sampai itu lolos grup stage sudah oke. Udah oke banget, ya, orang baru pertama kali. Iya. Tapi belum PTR ya? Belum. Juga ya? Belum. Terus tapi nggak sempet lolos playoff, cuma sampai grup. Soalnya yang ikut, yang pasti yang lolos ke grup stage tim-tim yang di atas kita lah mungkin. Masih inget nggak pertama lomba apa yang menang dan berapa hadiahnya, terus dibeliin apa tuh? Kan waktu itu masih remaja banget tuh. Bahkan pas aku di tim itu belum pernah menang sama sekali. Baru pertama menangnya pas sudah masuk Bigetron. Bigetron ini. Menang lomba apa tuh? Lomba ada turnamen, apa ya? Turnamen pertama. Tapi pas pertama aku masuk Bigetron ya semuanya tidak berjalan lancar sih sebenarnya. Kita sempet juara 4 di... Ya namanya awal-awal ya. Iya. Hadiahnya berapa? Pas itu sih masih kecil sih. Kecil itu kisaran berapa sih kalau buat di e-sport? Berapa ya? 2 digit atau belum sampai jutaan? Ada sampai jutaan. Oh, udah sampai jutaan. Tapi prize pool mungkin 2 digit. Terus kan dibagi antar player kan, yang nggak sampai 2 digit dapetnya. Nah, aku lupa sih. Itu berarti, tapi kalau kita ikut tim, kita udah pasti digaji belum sih walaupun kita nggak menang? Udah pasti. Udah pasti ada digaji match ya? fee. Match fee itu... biaya pertandingan? Bukan, maksudnya kalau setiap ikut di setiap pertandingan kamu dibayar. Belum, nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau prize money tuh berapa persennya baru buat atletnya? Kalau di bawah satu organisasi itu dibagi antara organisasi sama kita player berlima, berenam gitu. Dan kalau gajinya sendiri, ada gajinya juga dah? Ada gaji. Dua digit? Iya. Oh. Jadi udah bener-bener kayak walaupun masih anak-anak belia ya udah kayak karyawan ya? Apakah gajinya bisa sampai 2 digit? Untuk level awal kali ya? Iya, untuk awal sih belum ya. Apalagi ini tuh scene cewek kan yang baru terdiri itu dan gak mungkin sih 2 digit. Mungkin kalau scene cowok, untuk scene cowok tuh ada standar gajinya dan ada yang 2 digit, tapi untuk scene cewek sih belum. Aku pernah baca loh, Val, di berita itu suatu manajemen apa gitu ya, dia per bulannya, tapi untuk atlet-atlet tertentu ya itu ada pembagian prize money-nya, terus ada gaji bulanannya juga, terus nanti kalau dapat endorse ya dia juga dapat bagian itu, per bulannya tuh bisa lebih dari 2M gaji si atletnya itu. Itu bener nggak sih di Indonesia memang udah kisarannya sampai sebegitu? Itu mungkin untuk yang udah gede lah namanya, yang follower Instagramnya sampai 1M gitu kan. Dan pasti 1 juta ya, 1M iya, itu 1 juta, dan pasti fee endorse-nya tuh gede banget. Dan mereka tuh ada, selain jadi pro player tuh ada pekerjaan-pekerjaan lainnya di community e-sports ini. Bisa jadi streamer, bisa jadi caster yang komentarin game itu, caster namanya, streamer, terus bisa jadi brand ambassador. Terus dari e-sports ini tuh kita tuh mengembangin nama sendiri, brand sendiri ya. Dengan ada nama kita bisa belok lah kemana, misalnya bikin our own merchandise gitu untuk dijualin. Nanti gitu. Dapat royalti dari situ gitu ya. Terus mungkin mereka dari streamer, kalau untuk jalannya ke streamer mungkin mereka bikin YouTube channel sendiri. Dan itu ada kan subscribernya meningkat terus bikin video, ada yang nonton, dapat lagi. Vival, kamu tadi cerita soal gaji ada beda, turnamen cowok lebih banyak. Kamu ngerasa diskriminasi nggak sih? Kayak kurang kesempatan nih buat player-player cewek. Kamu ngerasa kayak gitu nggak sih sekarang?
Kalau sekarang sih udah aman-aman aja ya. Soalnya dari tahun COVID gitu, cewek scene ladies tuh beneran di push banget. Dan sekarang tuh udah sampai ada World Championship di negara-negara berbeda gitu. Yang kemarin itu baru pertama kali berarti World Championship? Atau tahun lalu udah ada ya? Tahun ini justru. Tahun ini kan, tuh pas Juli ada satu turnamen namanya EWC Esports World Cup, itu dilaksanain sama juga di Riyadh di Arab. Dan kan selama ini kan emang esports tuh sesuatu hal yang besar lah ya, kayak orang main game for a living gitu. Dan dari Saudi Arabia-nya sendiri, mereka bener-bener mau flourishin esports ini. Mereka tuh sampai bikin boulevard lah, satu venue area gede khusus untuk esports. Dan baru mulainya tahun ini, setiap pertengahan tahun dilaksanain lah namanya Esports World Cup. Itu kayaknya turnamen yang paling gede lah, dengan prize poolnya juga paling gede dari Arabnya sendiri. Dan ya kalau nggak salah itu kemarin menangin hadiahnya tuh aku baca sampai 790-an juta ya untuk yang juara tim Indonesia ini ya, juara itu total pertama prize ya. money? Enggak, yang didapat tim. Untuk yang mana? Yang MLBB World dunia. Yang di Riyadh. Kejuaraan ya, dunia itu. ISF lah ya. Iya. ISF tuh ya ada gede lah prize poolnya. Berapa yang kamu dapat jadinya waktu kamu menang kejuaraan dunia di Riyadh? Oke, jadi prize 100% ya? Iya, ya prize pool tuh beda. Dapat bonus kan? Ya, belum sih, ntar sih. Nah itu Vivel bisa di-spill tuh semua tuh biar teman-teman makin ter-encourage tuh. Okay. Dari prize money-nya dapat berapa persen, terus bonusnya seberapa? Kita suka uang-uang ini. Oke, berarti untuk prize pool ini pasti berbeda lah ya dengan bawa nama tim sama bawa nama Indonesia. Kalau bawa nama tim seperti yang tadi kita bahas tuh 70 untuk player, 30 untuk manajemen. Kalau tapi ini beda untuk kalau bawa nama negara. Semua prize poolnya 100% untuk player. Yang paling bagi player yang prima. Mantap. Nggak ada pajak tuh ya, nggak ada pajak. Nggak ada sih. Nggak ada potongan, nggak ada masih ada pajak. bonus ya tadi ya? Ya, kalau dapat medali, bahkan bisa dapat bonus apresiasi dari negara. Event perunggu. Iya, wah mantap. Minimal perunggu. Jadi double hadiahnya ya. Iya, jadi kisarannya kemarin sebulan 2 kejuaraan, kira-kira Vivel ngantongin berapa nih untuk 2 kejuaraan itu aja? Udah bisa beli apa? Nggak apa-apa di-spill. Udah bisa beli rumah? Mungkin untuk turnamen ini, walaupun 2 tingkat dunia dan tingkat ASEAN, sekitar bonusnya pasti sekitaran ada 3 digit. Wih, mantap. Keren banget. Itu udah bersih tuh ya, udah Iya, buat Vivel bersih. aja ya. Kalau bonus tuh benar-benar bersih. Apalagi kalau pertandingannya tuh lebih besar lah, seperti SEA Games bahkan Asian Games. Tapi untuk akunya tuh SEA Games tahun lalu di Kamboja itu bahkan dapat apresiasi dari presiden. Oh iya, seperti bagaimana atlet-atlet lainnya ya. Mantap. Tapi itu kalau di dunia e-sport gini ada batasan umur nggak sih? Aku soalnya baru kepikiran juga nih, kayaknya gua kayaknya nanti pensiun jadi ada juga yang main e-sport tembak-tembakan itu veteran militer dari Amerika Serikat. Sayangnya di e-sports tuh ada batas umur. Oh, ada batas umurnya berapa? Ada mungkin sekitaran 28 lah ya. Itu max banget sih, 28. Masih bisa lah gua. Tapi kalau udah menyentuh 25 tuh udah mulai. Kalau di tim ada batasan umur untuk ikut, misalkan mau Enggak. join. Kita lihatnya tuh semakin umur berjalan semakin tua, kayak tangan mulai bergetar, mulai sakit tremor, lah, iya. Terus otak juga penglihatan mulai kayak lemot gitu lah. Atau pelatnasnya kayak gimana sih? Berarti kalau pas lagi masuk pelatnas sehari kayak itu juga tadi 9 jam harus main atau bahkan aktivitasnya mulai dari jam 8 pagi. Oh, jadi gimana tuh?
ini seorang atlet e-sport, kehidupan seorang atlet e-sport kalau lagi pelatnas? Dari pelatnas, kalau untuk pelatnas kan kita benar-benar diawasin tuh sama federasi, jadi semuanya tuh benar-benar harus teratur. Kita mulai aktivitas dari jam 8 pagi, itu tuh apel pagi, kita harus semua divisi berkumpul, terus ya apel lah intinya jam 8 pagi, abis itu kita harus olahraga. Oh jadi fisik juga? Iya fisik juga, biar fit kan ntar pas hari H tanding. Terus dari apel jam 8, terus olahraga jam 9, terus mandi, makan sampai jam 11, terus persiapan pemanasan sampai jam 12. Pemanasan tuh main maksudnya? Iya, iya. Terus jam 1 tuh mulai latihan bener-bener scrim namanya, lawan musuh beneran. Jadi terus latihan main sampai jam? Terus scrimnya yang tadi aku bilang yang 9 jam itu ya sampai jam 9 malam. Wah, Hari apa aja? Setiap hari, Tiap kecuali hari. Pelatnas minggu ya? lah. Itu di mana sih pelatnas? Pelatnas tuh dilaksanain di satu tempat yang dipilih oleh federasi untuk pelatnas kita untuk pertandingan ini yang di November tuh di Jaksel. Nah itu kiatnya nih tadi kalau mau mulai berarti gawainya yang speknya apa mungkin atau apa gitu? Yang udah pasti kalau untuk mau main Mobile Legends harus ada HP yang cukup lah speknya, memorinya untuk download Mobile Legends. Jangan yang pas-pasan aja, pasti kan game kan ada update packs kan, beberapa GB itu. Jangan yang pas-pasan aja, ntar udah beli HP nih main Mobile Legends sekali update nggak ada memorinya. Itu berlaku juga buat game-game lain berarti ya? Iya, game-game lain kan nggak mungkin juga dong cuma ada Mobile Legends di satu HP itu, pasti ada kebutuhan lainnya lah ya. Jadi spek yang mencukupi, storage yang mencukupi, wifi, internet, sebenarnya paket data sih udah cukup ya sebenarnya. Tapi untuk lebih nyaman pakai koneksi internet. Koneksi internet. Terus kalau mau serius berarti harus masuk tim. Harus mulai masuk tim sedini mungkin. Kalau sekarang tuh berarti minimal usia 16 ya udah bisa masuk tim ya? Iya, 16 udah bisa dan udah bisa bertanding. Udah bisa bertanding karena minimal umur 16. Ya. Nah, terus sekarang kalau misalkan kita mungkin kalau nggak jadi atlet tapi jadi profesi aja, itu berarti kita tim yang mana nih? Kalau kayak di e-sport gini kita bisa ngelamar ke tim nggak sih kayak orang ngelamar kerja atau kita yang nunggu aja direkrut gitu? Kalau timnya buka rekrutmen antar untuk player, untuk atlet atau untuk departemen internalnya seperti di office-nya menjadi video editor, fotografer, manager gitu-gitu, ya kita bisa melamar. Tapi kalau untuk masuk tim, gitu. Yang tim inti itu ya nunggu direkrut ya berarti ya? Kita juga bisa juga nunggu direkrut, tapi pas saat mereka open recruitment kita bisa daftar. Seleksi timnasnya kayak gimana tuh? Seleksi timnas itu beda lagi. Ini kan kita berlima. Seleksi timnas tuh mulai 2023. Itu tuh sebelum SEA Games ya? SEA Games. Apa SEA Games? Iya, itu turnamen pertama yang wakilin Indonesia SEA Games 2023. Dan sebelum-sebelumnya kan udah jadi kelima ini dari Women's Star League Season 2 tadi ya? Dia 2 juara 4, 3 juara, 4 juga juara. Aduh, Season Star, Women's Star League Season berapa yang kita banyak ganti? Banyak soalnya ya udah itu. Udah banyak kejuaraan. Iya. Terus kayak 4, 5 atau 6 lah. Pokoknya kita menang-menang terus, lumayan mendominasi banget, dan ini kita berlima masuk dalam seleksi untuk timnas, namanya Seleknas. Dan proses Seleknas itu player-player berpotensi itu dari tim manapun dipilih tuh berdasarkan performa mereka di turnamen-turnamen lokal sebelumnya. Dan kita berlima yang mendominasi udah pasti dong masuk Seleknas. Terus ada 5 player lagi dari tim kedua terkuat lah gitu, dan tim 2-3 top tim lah di Indonesia dipilih tuh, pilih satu-satu berdasarkan performa. Dapat nih 10 orang. Terus menjalani Seleknas selama
berapa ya? Seminggu kayaknya. Oh, singkat juga. Iya, seminggu. Tapi karena udah sering Iya, main kan. karena udah solid jadi nggak terlalu masalah ya. Iya, jalani seleknas selama seminggu 2 minggu gitu. Ada programnya juga, program kayak tes kemampuan masing-masing, tes tes knowledge Mobile Legends gitu, ini skillnya apa, hero-nya apa, terus tes keputusan kayak kalau dalam kondisi ini kalian harus ngapain, apa yang paling tepat kalian harus lakuin. Itulah pokoknya ada proses seleksinya dan ujung-ujungnya perakhirnya dipilih 6 player. 6 berarti player dari cadangan 10. satu ya? Iya, satunya cadangan. Dan kita berlima keterima nih, dan ada satu dari tim lainnya, dan kita terbang ke Kamboja untuk bertanding di SEA Games. Menurut kamu manfaat jadi atlet e-sport gitu? Ke karakter kamu gitu? Sebenarnya sih ada manfaatnya. Ada manfaatnya seperti dari kita bermain tim, kita kerjasamanya jadi bagus. Terus selain kerjasama bareng tim, kita kan pastinya bertanding di panggung kan, dan banyak penontonnya, dan pasti ada interview setelah match kalau kita menang, sana sini dari media ya? Juga ada, dan dari situ bener-bener aku rasanya tuh bener-bener membentuk gue seperti sekarang gini yang ngomong sekarang gitu. Jadi berani. Iya, gitu. jadi berani public speakingnya, terus cara ngomongnya gitu. Apa dulu kamu pemalu gitu sebelum jadi atlet? Iya, pemalu dulu, sangat malu, sangat diem, sangat introvert gitu. Dan tapi sekarang berani speak up. Iya, gara-gara e-sport harus face seluruh dunia gitu. Kepaksa tapi jadi malah jadi jadi kebiasa gitu. Jadi biasa. Jadi kebiasa ini ngomong. Berarti kan sekarang timnya udah apa nih nama timnya? Setelah masih Bigetron atau? Oh ya, udah enggak. Oke, dari Bigetron ini sampai tahun inilah untuk turnamen ini. Tadi kan gua ada nyenggol yang dari Saudi Arabia-nya, mereka mau bener-bener naikin e-sports banget di Riyadh-nya sendiri setiap pertengahan tahun di Riyadh. Dari situ kan banyak tuh, itu tuh bener-bener turnamen dunia lah untuk banyak banget game, dan timnya tuh yang ikut tuh ada tim dari luar negeri juga, tim-tim luar negeri. Jadi kamu dilirik ikut. Jadi Mobile Legends cewek ini ada tuh salah satu divisi di esports World Cup di Riyadh ini. Dan ada satu tim gede ini yang ada banyak divisinya. Tim dunia nih berarti. Iya, namanya tim Vitality. Tim Vitality itu tim organization dari Prancis. Iya, mereka tuh ada banyak divisi game lain yang akan dimainin di esports World Cup ini. Dan apa yang membuat esports tim-tim luar negeri ini yang untuk mendorong mereka untuk cari divisi lain, perbanyak divisi mereka tuh ada sistem namanya Club Championship. Katanya untuk menentukan tim esports terbaik lah di dunia gitu. Berarti Vitality ini peringkatnya berapa kalau di dunia? Kalau untuk paling banyak divisinya mungkin kedua, ketiga lah ya. 2 atau 3. Ada satu tim lagi yang sangat bener-bener contender banget untuk tim Vitality. Dan kamu sekarang masuk tim Vitality? Iya, dan kita masuk tim Vitality. Tim istilahnya ketiga terbaik dunia. Dan ini 5-5-nya masuk tim Vitality itu? Iya, kita di buyout dari Bigetron, akuisisi lah. Di akuisisi. Nilainya berapa tuh? Nilai akuisisinya? Berarti gede sekarang banget. Berarti BTR under Vitality? Udah, kita under Vitality. Sampai tahun berapa kontraknya? Kan untuk esports World Cup ini kan baru tahun ini kan pertamanya. Mereka tuh rencana tuh 4 tahun ke depan. Iya, dan jadi seenggaknya sampai 4 tahun ke depan bakal terus di Vitality lah ya? Iya, kontraknya sekitar segitu. Tapi kamu tetap stay di Indonesia kan? Iya, tetap GH-nya semuanya di Indonesia demi tim Vitality kan akuisisi kita. Mereka beneran
sediain GH baru dari merekanya di sini. GH itu apa nih kalau yang orang awam? Oh iya, GH tuh singkatannya tuh gaming house, itu tempat semua atlet berkumpul dan latihan. Dan itu dibikinin Vitality. Iya. Di sini khusus buat tim cewek ini aja. Iya. Wih, di mana tuh tempatnya? Di Jakbar, deket sini. Oh, dan itu berarti udah semua ya, peralatan lengkap, Semua, gadget. iya. Pokoknya tinggal bawa diri, main di situ, latihan di situ. Pakai HP sendiri tapi. Pakai HP sendiri. Terus ada logo timnya gede gitu. Dan apakah ini berarti tim cewek Indonesia pertama yang masuk Vitality? Tim cewek pertama yang masuk tim internasional. Oh, bahkan tim internasional ini baru pertama kali? Iya, tim internasional, tim luar negeri, mengakuisisi tim cewek ya yang pertama. Wih, gila, keren banget ini di usia Prestasi. 20 tahun. Dan gajinya pasti, ini ngomongin gaji terus karena memang ini profesi baru nih. Jadi Gajinya orang rate internasional kayaknya. Iya, USD. Oh. USD, bisa disebutin kisarannya aja kalau nggak usah terang-terangan. 2 digit. 2 digit. Dari yang tadi aku bilang sebelumnya, yang Sin Ladies gajinya nggak sampai 2 digit tuh, soalnya ya baru ini Sin Ladies, dan kita ketika masuk tim ini ya 2 digit. Kalau dirupiahin ya 2 digit ya. Apa pesan-pesannya Vival? Pesan-pesan Buat mungkin teman-teman dulu yang sesama Yang mau merintis jadi atlet e-sport. Pesan-pesanku ke teman-teman semua yang ingin berterjun ke e-sports, ya pertama jagokan diri. Itu Terus yang belajar ya. Iya, jagokan diri itu yang paling dibutuhin, jagoin skill, mekanik itu yang paling dibutuhin untuk kalian masuk tim e-sports. Dan jangan lupa pasti jangan let downin orang tua. Pendidikan tetap harus penting banget. Kalau bisa bagi waktunya, atur waktunya. Bahkan sekarang aku masih sambil kuliah juga, jadi bisa disebutin jurusan apa, semester berapa? Sebenarnya aku masih semester 3, jurusannya bisnis digital. Jadi aku pilih jurusan yang sejalan lah sama pro player yang mau gitulah. Terus ya pendidikan tuh penting juga. Kalau bisa jalanin dua-duanya, orang tua pasti bangga banget sih. Jadi pendidikan penting, terus mengasah skill tuh penting, dan kalau sebagai perempuan pasti kita kayak overwhelmed lah gitu sama player-player cowok kan ya. Oh, jangan jangan minder lah ya. Iya, jangan minder. Kita tuh sama-sama jago lah, bisa lah kita ke levelnya cowok. Aku dulu juga awal-awalnya juga ngalamin sendiri kayak, wah, aku sebagai cewek nih susah nih cari teman main, teman mabar yang tinggi-tinggi lah, yang jago-jago. Yang mau main aja tuh susah Iya, nyarinya. susah. Tapi aku nggak nyerah pas itu. Tetep lah, walaupun gak ada party, kayak nggak ada temen main yang jago banget, tetep lah aku tetap main Mobile Legends, cari-cari temen sekolah aku yang ada, tetap mau enjoy the game gitu, dan cari cara untuk improve diri sendiri, maupun itu dari menonton turnamen-turnamen, bisa nonton pro player live stream, bisa, adalah banyak caranya untuk improve diri sendiri. Jadi ya pesanku, jangan menyerah, tetap berjuang terus, latihan, dan sekolah, pendidikan sangat penting, dan kalian bakal lihat hasilnya sendiri. Oke, sip. Baiklah, kalau gitu kita jumpa lagi nanti di episode durasi berikutnya yang pasti dengan narsum-narsum yang nggak kalah keren. Terima kasih. Bye.